Oke, balik lagi di nyatanya jadi anak rumahan. Kali ini gue mau ngenalin teman gue nih. Teman lama gue pastinya anak rumahan juga ya. Jadi, dia ini tau-tau udah punya warung makan coy di rumahnya. Yang sekarang tuh udah ya kayaknya rame deh. Tapi bulan Ramadan ini tuh nggak ditutupin yang ditutupin ordeng gitu ya. Ini tuh kebalik malah. Kan kalau warteg kan kakinya kelihatan, palanya ketutup. Kalau ini nggak beda, ini badannya ketutup, palanya kelihatan ya kan. Penasaran nggak kayak gimana lu? Warungnya apa sih gitu kan? Ya udahlah kita langsung kenalan aja lah sama teman gue langsung. Perkenalkan, nama gue Zaki Syahada, biasa dipanggil Jaki, umur masih sepantaran lah yang sama punya podcast ini. Jadi gue punya warung itu masih tergolong baru ya, baru sekitar 3 bulan lalu, yang diawali sama bapak gue tuh pengen buat warung makan kecil-kecilan gitu, tapi yang gak sekecil harapan balikan sama mantan gitu. Ngomong-ngomong tentang mantan, warung gue ini berhubungan banget sama ikan. Ya, namanya itu warung teras empang. Jadi warung gue itu bukan warung makanan yang mindset orang bikin bangunannya dulu baru empang. Itu salah. Jadi empangnya udah ada dari zaman dulu, baru kita bikin warungnya di atasnya. Kalau lu tanya kapan berdiri empangnya atau siapa yang buat empangnya, wallahu alam, gue nggak tahu siapa orang gabut yang bikin tuh empang. Walaupun gue ada tinggal sekitar 10 tahun, sumpah gue nggak tahu. Nah, gimana? Udah kenal kan sama temen gue? Ternyata, ternyata bukan warungnya dia, hahaha. Tapi punya bapaknya dia, hahaha. Dia cuma jadi karyawannya. Tetap aja dia juga yang punya Inter kan. Tapi ya maaf-maaf juga temen gue emang rada ngawur dikit gitu kan. Lu tahu nggak korelasinya ikan sama mantan apaan? Ya tapi walaupun dia sengawur itu tapi ini beneran tuh bisnisnya beneran ada ya, bukannya ngawur juga, enggak ngayal juga gue. Gue ngeliat sendiri soalnya. Nah, yang paling penting lagi ini tuh di rumahnya gitu loh, di lahan kosong yang ada di rumahnya. Enggak kosong juga sih, lahan kosong yang udah berbentuk. Iya, alias empang pemancingan gitu loh. Dari awal buka nih gue lihat-lihat nih warung udah didatengin nih sama wali kota nih. Kok bisa gitu gitu? Biasanya kalau yang tempatnya unik gitu atau diskonnya unik, diskonannya unik gitu kan, strategi promosi. Bakalan bikin orang penasaran nih. Penasaran gak nih lo kalau cara promosinya gimana? Waktu itu gue minta suruh Limbat buat narik pakai giginya, tapi giginya rontok. Akhirnya gue mencoba untuk mempromosikan dengan cara yang beda, seperti rumah makan lainnya, yaitu free ongkir di setiap pembelian pertama, lalu diikuti dengan diskon kecil-kecilan seperti rumah makan pada umumnya. Nah kan, nggak beda jauh. Ternyata cara promosinya dia sama yang lain. Kalau kalian pakai master limbat sih bakalan beda banget ya. Cuma ini gak diskonannya. Awal-awal buka di diskon gitu kan, ya bener. Coba deh, mak lu deh lu kasih tahu deh ada diskon warung makan saung kayak gini. Diajak ke sono lu paling. Walaupun ya rasa mah belakangan ya, yang penting mah diskonnya dulu enak, rasa enak, yang penting diskonnya enak gitu. Orang kan pasti langsung datang gitu kan. Tahu sebenarnya nih dulunya kan ini ya, udah jadi pemancingan ya. Ya pelanggannya dari dulu tuh ya, udah ada gitu loh. Jadi pelanggan yang dulu suka mancing ya pasti tahu nih ada sawung gitu kan. Terus ngajak yang lain gitu. Eh, tempat mancing kita tuh udah ada saungnya nih. Situ aja yuk, hayu gitu kan. Terus akhirnya dia jajan situ. Ngutang dulu ya. Enaknya banget dong. Bentar, kalau nih kan kalau udah ada empang dari awal kan berarti ada tempat. Berarti udah ada privilege nih. Ya, udah ada privilege nih kan. Tapi kan sama aja tuh kalau males mah tuh empang tetap jadi tempat pemancingan gitu, nggak bakalan jadi warung ya. Kebetulan nih si Jaki nih punya saran nih buat lo ya yang mager buat jualan keluar, mager jualan keluar, tapi pengen dapet duit di rumah gitu. Simak ya. Ya, kalau rumah lu ada garasi, jadiin aja warung makan. Terus bikin nama warung makan garasi atau apalah kreatif lu, karena di era yang serba banyak makanan ini, orang kan melirik makanan yang kreatif daripada yang lain. Dalam kurung,
lu menggunakan nama-nama yang membuat orang lain tuh penasaran sama apa yang lu jual gitu. Kayak kok namanya unik ya, kok namanya lucu ya. Contoh tuh kayak Haus, Monenen, dan lain-lain. Karena kita kalau melihat warung makan pasti namanya dulu dong yang dilihat, kedua harganya, ketika baru apa yang dijual. Pas beli yang murah terus diskon, giliran gak enak bilangnya, ah warung makan di situ kurang enak. Nah tuh, siapa di sini depan rumahnya masih di teras ngacung. Nah tuh, kira-kira muat lah buat, pasti muat lah buat naruh meja kue atau jualan pecel gitu, atau apa ya, jualan minyak curah lah. Kayak ini ya, kayak OP warnet tuh. Ada dulu OP warnet buka warnet tuh di ini di depan rumahnya, sisaan rumahnya tuh dulu. Ya bener juga sih, kalau ada sisaan garasi gitu ya bisa dipakai buat apa, buat kantor juga bisa gitu. Facebook dulu kan dari garasi juga asalnya nih. Ya nggak tahu juga Mark Zuckerberg dulu juga sekalian jualan pecel apa nggak di garasinya ya. Tapi ya tetap kantornya dulu itu kan nggak semewah sekarang gitu. Yang mungkin sekarang udah kantor udah bisa jadi penginapan gitu kan. Sama namanya yang unik gitu loh ya kan, kayak Monenen, terus apalagi House. Nah itu kalau namanya lucu gitu ya, walaupun ya rasanya nggak selucu itu, tapi ya pasti menarik minat dulu gitu kan. Orang mah bener tuh ngeliat namanya dulu gitu kan. Kayak Monenen ya cuma susu kocok biasa ya, pakai ada rasanya. Biasa sih, gue nggak pernah minum Monenen sih by the way. Jarang sih. Cuma dia ada botolnya kan, ada botol beneran kayak botol minum buat bayi gitu. Tapi ada juga loh yang orang yang nggak ada kegiatan apa-apa nih di rumah nih, nggak ada apa-apa nih, cuma tapi dia mager gitu, jadi memang memilih buat nggak punya kehidupan aja. Nah ini penyakitnya orang-orang yang baik punya privilege maupun nggak punya privilege gitu loh. Untungnya aja ya, Jaki juga punya reminder nih buat lo, anjir punya temen bisa dimanfaatin banget sih. Thank you banget. Ya langsung aja nih. Mager itu kan datang dari diri lu ya. Yang menentukan masa depan itu juga lu. Kalau lu udah sekarang udah mager, lu tau lah masa depan lu kayak gimana. Minimal ya lu keluar kamar gitu, nyapu, jogging, jadi kuli ya sustra lu lah. Jangan mager-mager banget, mentang-mentang puasa kerja lu cuma tidur. Dah itu aja dari gua, terima kasih. Nah iya betul 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 banget. Ya walaupun kita mager tapi kita udah tahu ya kalau kita masa depannya bakal gimana gitu. Iya sih suram gitu. Tapi tetap aja dilakuin gitu ya. Pangeran kerajaan aja gitu ya, walaupun jadi anggota kerajaan tapi nggak cuma foya-foya doang sih. Bener. Walaupun dia mungkin kalau tidur 45 tahun gak bangun-bangun juga, waduh. Meninggal dong ya. 45 tahun gak bangun-bangun, bangun-bangun gak bakal tinggal. Tato jadi gubuk gitu kan istananya. Tetap aja tetap istana gitu. Lah kita nih udah masih rumah masih rawan kena gusur, mungkin yang di perumahan masih banjir gitu kan, rumah belum kayak istana, udah mager. Walau orang tua masih kerja keras terus buat kita ya, aduh. Kadang juga kalau suruh jualan di sekolah tuh ya gengsi sebenarnya. Sebenarnya mau dapat duit, cuma gengsi aja gitu. Soalnya kan stigmanya tuh kalau yang nyari duit tambahan di sekolah tuh kayak maaf kurang mampu gitu ya. Dari dulu mungkin kebentuknya stigmanya dari kecil gitu ya. Iya gak sih? Tapi gue rasain sih gitu, gue juga kadang mager juga sih kalau dulu suruh jualan. Bilangnya nggak dibolehin sama sekolahan, tapi emang bener juga sih ada yang waktu itu nggak dibolehin juga. Cuma lebih ke mager juga. Iya, thank you banget buat Jaki yang udah mau ngomong di podcast gue ya. Intinya jangan mager-mager lah ya buat usaha ya. Apalagi dari pas masih sekolah nih, soalnya nih kalau udah mau lulus sekolah nih, udah mendekati pengangguran misalnya, selalu gap year dulu, seenggaknya lu punya pengalaman dagang gitu kan, bisa dagang sendiri lah, kayak nggak nganggur-nganggur amat gitu, nggak malu-maluin banget. Ya mungkin ya episode ini segitu aja dulu ya, seperti biasa nggak ada closing yang menarik. Gue nggak tahu cara closing gimana gitu ya. Yang pasti jangan sampai bolong puasa lu, jangan ngumpet-ngumpet,
Kalau buka ajak yang lain. Kalau udah ajan juga, maksudnya nggak siang-siang gitu. Ya makasih udah nyimak podcast ini dari awal.